Halo Barudak, balik lagi bersama Om Emping dari Adeng Grocery. Nah, Barudak, di depan saya ini ada satu buah diecast ya, mini scale. Mereknya TH, Trends Hobby, seperti ini nih. Ini sih katanya merek baru ya, yang baru masuk ke Indonesia. Moga-moga sih diecastnya bagus ya. Ini diecastnya Toyota Land Cruiser 250 dan ini kebetulan udah license ya. Ini ada tulisannya license nih. Ini skalanya 1:64. 088 ini nggak tahu nomor apa nih 088. Oke deh, Barudak, tanpa basa-basi kita langsung purak aja si Land Cruiser ini dari boxnya. Uish. Kasep, Barudak. Mantap, mantap, mantap. Cakep, 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 Oke, Barudak, kita bahas si Land Cruiser keluaran dari Trends Hobby ini ya. Ini secara detail cukup bagus ya, cukup bagus, cukup rapi. Walaupun si garis-garisnya agak kurang dalam ya. Ini mungkin karena si catnya yang agak lebih tebal ya. Jadi agak kurang dalam ya kelihatan tuh. Tapi secara keseluruhan dia detailnya cukup bagus ya. Ini warnanya coklat agak muda, terus si atapnya warna putih, jadi dia nggak monoton ya, warnanya ada two tone. Terus di sini juga dikasih kaca spion nih, si kaca spionnya dia dari karet ya, dia bukan hard plastik ya, jadi nggak gampang patah atau copot ya. Biasanya suka kejepit di si plastik kemasannya ini, suka copot ya. Tapi tetap ini walaupun dari karet juga tetap harus hati-hati. Nah, terus di atapnya di sini ada apa namanya roof rail ya, dia dari plastik nih, dari plastik. Tampak kanan juga sama ya, seperti yang kiri. Terus untuk tampak depan seperti ini, di sini ada logo Toyota cukup jelas ya, tulisan Toyotanya cukup jelas, catnya juga rapi. Ini nggak ada grill, ini grillnya nggak tahu nyatu, nggak tahu misah ya. Oh, ini kayaknya misah ya, si grill dengan bodinya dia, jadi si grillnya dia nyatunya sama si frame ya, sama si chassis. Terus lampunya dari Mika cukup bagus ya. Ini ada warna orange untuk lampu sennya. Terus untuk bagian belakang juga sama ya, si lampu belakang dia dari Mika. Dan cetakannya juga cukup rapih. Penempatannya, posisinya juga cukup presisi ya tuh. Nah, si kacanya sendiri dia dibikinnya dari Mika ya, dan bikinannya juga cukup jelas, clear ya, nggak ngebayang. Jadi si interiornya cukup jelas ya, kita bisa lihat interiornya. Tuh, interiornya juga cukup bagus, walaupun sederhana, tapi dia cukup rapi ya. Ini setirnya setir kiri. Terus si joknya ada 3 jajar ya, depan, tengah, sama belakang. Nah, sekarang si bagian base-nya ya. Ini base-nya, itu nggak tahu dari plastik, nggak tahu dari besi nih. Ini kalau diketok-ketok nih kokoh ya. Tapi kalau ini dari besi, ini ke depannya nyambung. Ini grill kayak dari plastik nih. Ini mungkin plastik ya, plastik keras ya si base-nya, si frame-nya, si chassisnya.
Ini si diecast ini dia nggak di rivet ya, dia pakai baut ya, seperti ini, jadi gampang buat dibongkar pasang. Di sini juga ada cetakan ban ya, ban serep. Terus ini ada knalpot dikasih warna silver ya, seperti ini nih. Nah bannya sendiri dia dari karet ya, bannya dari karet, dia nggak pakai suspensi, tapi rollingnya lancar banget ya. Terus model velgnya juga dia model velg alloy atau kita sering sebutnya velg racing ya. Ini juga bannya ada tapaknya ya, ada alurnya seperti ini nih. Ini juga ada footstep nyambung ke si base, ke si frame ya, ke si chassisnya. Ini ada footstep. Secara keseluruhan si diecast bikinan si Transhobi ini cukup bagus ya berudak. Detailnya cukup oke, catnya cukup rapi. Terus aksesoris yang nempelnya juga bener-bener dibikin mirip sama mobil aslinya ya, seperti ini nih. Dan satu lagi juga ini saya dapat harganya lumayan lah untuk ukuran mini scale, dia di bawah 200. Oh ya, satu lagi barudak, kelebihan si diecast bikinan Transhobi ini bisa dibuka nih. Tuh. Ini kelebihannya, ini ada open parts ya. Ini mesinnya cukup rapi tuh. Cetakannya cukup dibikin detail ya, mirip mobil asli ini. Terus juga ini ininya juga buka tutupnya, sikap mesinnya nggak terlalu berat ya, nggak terlalu ringan ya. Ini kelebihannya ini nih si Transhobi ini. Ada open parts. Ini kalau kita lap ya, tadi kalau kena zoom catnya agak kurang bagus ini, padahal tapak dari jari saya ya. Ini kalau dilap lagi pakai lap microfiber cukup rapi, cukup bersih, bukan cukup rapi. Tuh. Glowing lagi. Oke deh, barudak sampai di sini review si diecast Land Cruiser 250 skala 1:64 bikinan Transhobi ya. Tadi kelebihannya udah saya sebutin. Yang pasti ini cukup wajib ya diserok sama penggemar mini scale, khususnya mini scale 4x4 alias 4-wheel drive. Oke barudak, sampai di sini. Permios.